Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir edisi Selasa 22 April 2025. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Syunike, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Subditreskrim Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Polres Blitar Kota mengamankan pertandingan lanjutan sepak bola BRI Liga 1 antara Persik Kediri dan Persija Jakarta yang digelar di Stadion Supriyadi Kota Blitar pada Sabtu 19 April 2025. Respon cepat dilakukan Polda Lampung dalam membantu korban banjir yang melanda Kecamatan Panjang di Kota Bandar Lampung. Personel diterjunkan untuk membantu mengevakuasi dan distribusi bantuan bagi warga terdampak. Pemirsa, kita beralih ke informasi pertama. Subditreskrim Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana penculikan dan pencabulan terhadap anak di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku berinisial MAM tersebut telah diamankan oleh tim Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya setelah 4 hari menyekap korban di kontrakan yang telah disiapkannya. Pengamanan dilakukan oleh tim Sustahbang atau Resmob di bawah pimpinan AKP Charles Rizky Folio Bagaisan pada Selasa 15 April 2025 pukul 14 waktu Indonesia Barat di kawasan Cijantung, Pasar Rebo. Subditreskrim Polda Metro Jaya baru saja mengamankan seorang pelaku penculikan dan pemerkosaan. Pelaku berinisial MAM berumur 48 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku sudah memantau korban 1 bulan sebelum kejadian. Pelaku melakukan pemerkosaan atau pencabulan sebanyak 3 kali. Pasal yang disangkakan kepada tersangka hukuman berlapis, yaitu pasal 328 KUHP dan atau 33 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81. Pelaku sempat ingin melarikan diri ketika akan dibawa ke Polda Metro Jaya, hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas terukur oleh tim kepolisian. Barang bukti serta tersangka telah diamankan di Polda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Blitar Kota mengamankan pertandingan lanjutan sepak bola BRI Liga 1 antara Persik Kediri dan Persija Jakarta yang digelar di Stadion Supriyadi Kota Blitar pada Sabtu 19 April 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat, para penonton, serta pemain selama pertandingan berlangsung. Kapolres Blitar AKBP Titus Yudo menyebutkan telah menyiapkan 750 personel gabungan. Petugas gabungan tersebut akan menjaga keamanan di dalam dan sekitar stadion dan berkomitmen akan menciptakan suasana yang kondusif sehingga aktivitas masyarakat berjalan normal dan pertandingan dapat berjalan lancar tanpa insiden. Sebelumnya, pertandingan antara Persik dan Persija berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama berambisi meraih poin penuh. Maka, diharapkan pertandingan dapat berjalan dengan aman dan damai. Dari Humas Polres Blitar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pada Sabtu 19 April lalu, sebuah kapal kayu yang berlayar dari Banyuwangi menuju Pulau Sapekan terbakar. Untuk informasi lebih selengkapnya, berikut pernyataan dari Kabak SDM Polres Sumeneb AKP Widiarti.
Memang benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 05 pagi telah terjadi kebakaran kapal titipan ilahi milik Kepala Desa Pagerungan Besar, di mana kapal tersebut perjalanan dari Pelabuhan Banyuwangi menuju Sapeken. Dan di tengah perjalanan kurang lebih kilometer 40 telah terjadi kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, untuk awak kapal berhasil selamat semua dan untuk kapal mengalami kerusakan kurang lebih 20%. Dan saat ini kapal sudah berada di Sapeken. Pihak petugas keamanan yaitu Polsek Sapeken telah berupaya berkoordinasi dengan Forpika setempat dan ikut mengevakuasi terhadap penumpang kapal titipan ilahi. Dan pihak Polsek juga telah melakukan pengumpulan bahan keterangan atau full bucket terkait kronologis kejadian kebakaran tersebut. Ya, di informasi selanjutnya, pemirsa, modus baru diungkap Polsek Cilengsi, Polres Bogor pada kasus pengoplosan gas bersubsidi. Dalam pengungkapan ini, Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, turun langsung menyamar sebagai kurir. Dari hasil penyisiran, petugas berhasil mengungkap praktik kotor yang merugikan masyarakat itu. Kasus pengoplosan gas bersubsidi kembali terungkap di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Lokasi gudang yang pernah digerebek sebelumnya kembali beroperasi secara diam-diam. Operasi pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison. Polisi melakukan penyisiran hingga 100 meter dari gudang utama dan mendapati aroma menyengat gas LPG. Petugas segera melakukan pengecekan dan mendapati praktik pengoplosan gas yang sedang berlangsung. Dalam aksi pengungkapan ini, Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison bahkan menyamar sebagai kurir demi menguak fakta di lapangan. Dari lokasi, petugas menyita barang bukti berupa tabung gas LPG 3 kg dan 12 kg. Total berjumlah 152 buah. Lalu ada peralatan untuk memindahkan isi gas, timbangan, dan mobil pick-up yang sudah terisi penuh dengan tabung LPG 12 kg yang siap didistribusikan. Semua barang bukti itu dibawa ke Makopolsek Cilengsi. Saat ini, petugas tengah melakukan pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut bersama Satreskrim Polres Bogor. Polisi mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila mengetahui aktivitas mencurigakan, terutama terkait praktik pengoplosan gas ilegal yang sangat merugikan dan membahayakan keselamatan lingkungan. Dari Humas Polres Bogor melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa perkembangan kasus pengoplosan gas subsidi LPG 3 kg, kita terhubung dengan Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison. Selamat siang, Pak. Pak, apa alasan Pak Edison menyamar sebagai kurir gas LPG? Karena tidak hanya dalam kasus ini saja, Pak Edison juga pernah menyamar di beberapa kasus, seperti mengamankan pelaku penjual obat-obatan terlarang. Apa aja yang menggerakkan hati Bapak? Selamat siang, salam presisi, mohon izin Mbak. Dalam hal ini bisa saya sampaikan bahwa memang untuk menuju lokasi-lokasi yang memang menjadi tempat pelaksanaan oplosan ini kita mengalami kendala, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan undercover biar masuk ke tempat lokasi yang memang menjadi tempat-tempat atau objek lokasi pengoplosan tersebut. Nah, Baik Bapak, apa kesulitan yang dihadapi dalam membongkar kasus gas LPG ini sehingga membuat Bapak turun langsung ke lapangan, Pak? Baik, bisa saya sampaikan Mbak bahwa memang untuk mencapai lokasi ini, khususnya di Cilengsi ada 2 kampung yang memang sudah terindikasi sebagai tempat oplosan, yaitu Kampung Cilengsi Kidul, Desa Cilengsi Kidul, dan Desa Daya. Untuk memasuki areal tersebut, memang sangat tertutup karena memang mereka ada jaringan, ada operator, pelaksana lapangan, kemudian dokter atau yang menyuntik. Sehingga apabila ada orang baru masuk menuju ke lokasi tersebut, mereka akan menginformasikan lewat HT
HT ini mereka gunakan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan mereka yang ada di gudang, di rumah, atau di tempat-tempat bangunan semi permanen yang digunakan untuk oplosan. Sehingga apabila kita masuk tanpa undercover, begitu masuk mereka sudah akan membubarkan diri. Sehingga hanya tertinggal tabung gas 12 kilo, alat suntik, dan tabung gas 3 kilo. Sehingga mereka melihat dari luar atau dari jauh apa yang oleh petugas ini dikerjakan. Nah, itu kesulitan kita, sehingga perlu undercover ataupun orang yang betul-betul bisa masuk ke sana tanpa diketahui oleh penduduk atau warga sekitar. Karena lokasi ini kami anggap sebagai sama dengan kampung narkoba. Jadi begitu kita akan masuk ke tempat atau lokasi tersebut, itu operator masing-masing akan memberitahukan ke orang dalam yang sedang melaksanakan oplosan. Sehingga kita kesulitan untuk melaksanakan tangkap tangan. Jadi selama ini kita hanya menangkap tabung gas, hanya mendapatkan tabung gas, alat suntik, dan timbang detail. Itu yang menjadi kendala, sehingga dalam beberapa kasus, alhamdulillah, Polsek Cilengsi sudah bisa mengamankan tersangka, pemilik, sekaligus operator. Baik Bapak, sudah sejauh mana proses hukum dari kasus ini Pak? Baik, sampai saat ini Polsek Cilengsi sudah menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Pengadilan Negeri Bogor, yaitu untuk kasus yang pertama di bulan Februari, yaitu atas nama saudara SDR sebagai operator, kemudian YD sebagai hunting atau yang mencari gas melon 3 kilo, kemudian pemilik alias LD, itu semuanya saat ini sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Bogor. Kemudian kita tetapkan 3 tersangka sebagai berperan sebagai dokter atau yang menyuntikan. Jadi ketika kita melaksanakan penggerbegan, 3 orang ini kabur dan 3 orang yang lainnya bisa kita amankan. Baik Bapak, ini tidak terjadi sekali. Sebelumnya sudah ada 2 tempat yang digerebek oleh Polsek Cilengsi. Agar ada efek jera dari isi pelaku, apa langkah strategis dari kepolisian Bapak? Baik Pak, bisa kami sampaikan bahwa memang dalam hal ini, semenjak kita mengadakan tertangkap terhadap pelaku gas ini, mereka masih terus melaksanakan operasi kegiatan tersebut. Sehingga kami dari Polsek Cilengsi, setiap ada kesempatan kami selalu patroli. Kami mendatangi rumah, bangunan, atau gedung-gedung kosong yang memang dipakai. Sehingga setiap ada kesempatan kami selalu patroli. Dan kami selalu menemukan adanya kegiatan tersebut tanpa menangkap. Karena memang di situ dari 100 penduduk kami asumsikan bahwa 80-nya adalah pemain. Ini keterangan kami dapatkan dari fakta di lapangan, kemudian dari keterangan dari orang-orang yang kontra terhadap kegiatan tersebut. Sehingga kami membuatkan laporan khusus kepada pimpinan dari mulai status tanah, kemudian IMB, kemudian listrik, dan memang di sana listriknya adalah listrik mereka nyuntik. Kemudian bangunannya tanpa IMB, kemudian kegiatannya adalah ilegal. Laporan ini sudah kami sampaikan kepada pimpinan, kepada satuan atas, dan betul pada minggu kemarin dari Polres Bogor sudah menggerebek juga yang oplosan yang terbesar di wilayah Jonggol. Sehingga kami akan terus bergerak, berpatroli, sehingga mengurangi, bahkan mungkin mudah-mudahan tidak terjadi lagi kegiatan oplosan ilegal. Baik, terima kasih Kapolsek Cilengsi Kompol Edison atas informasinya dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Selamat siang Mbak, salam presisi. Ya pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.